Pernah nggak sih Anda merasa gaji cuma numpang lewat? Baru masuk, langsung hilang. Halo Sobat Zona Terbuka. Pernah nggak sih Anda merasa gaji cuma numpang lewat? Baru masuk, langsung hilang. Bukan karena boros, tapi karena cicilan sudah lebih dulu menunggu. Dan tanpa sadar, Anda mulai hidup bukan untuk menikmati hari, tapi untuk membayar masa lalu. Setiap bulan kerja keras, tapi yang dapat cuma notifikasi tagihan. Apakah utang itu musuh? Atau cuma salah strategi? Apa bedanya utang produktif sama konsumtif? Dan kenapa fitur pay later yang kelihatan manis, diam-diam bisa jadi jebakan? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang refleksi diri, motivasi, dan perjalanan hidup yang lebih sadar. Yuk, kita bongkar sama-sama. Karena bisa jadi masalahnya bukan di gajimu, tapi di cara kamu mengelolanya. Anda pernah ngerasa gaji cuma numpang lewat, baru masuk rekening, langsung hilang. Belum sempat menikmati, uangnya udah keburu habis buat bayar ini itu. Rasanya kayak kerja keras setiap hari, tapi hasilnya nggak bener-bener bisa dirasain. Uang cuma mampir. Habis gajian, bukan bahagia, malah cemas, karena cicilan sudah lebih dulu menunggu. Yang bikin makin nyesak, semua itu bukan karena kita boros, tapi karena memang pengeluaran rutin sudah terlalu padat. Gaji bukan lagi alat untuk hidup, tapi jadi alat untuk menebus masa lalu. Bayar cicilan lama, tutup tagihan bulan kemarin, lalu kita hidup lagi, menunggu gajian berikutnya, dan ulang lagi dari awal. Fenomena ini bukan hal langka. Banyak orang usia 20-35 tahun mengalami hal yang sama. Hidup terasa sempit karena setiap penghasilan sudah ada yang punya. Setiap awal bulan adalah titik nol. Dan setiap tanggal tua jadi masa-masa paling menegangkan. Yang bikin situasi ini makin rumit. Banyak dari kita bahkan nggak tahu kenapa bisa sampai di titik ini. Padahal ngerasa hidup biasa aja. Nggak mewah, nggak foya-foya. Tapi kok ya gaji tetap nggak cukup. Dan terus merasa kejar-kejaran sama tagihan. Salah satu penyebab paling umum adalah utang. Tapi bukan sekadar utang. Yang jadi masalah adalah jenis utangnya dan cara kita mengelolanya. Karena faktanya, utang itu nggak selalu buruk. Banyak pebisnis sukses yang memulai usahanya dari utang. Asal tahu cara pakainya, utang bisa jadi alat bantu, bukan penghambat. Nah, disinilah pentingnya membedakan. Mana utang produktif, mana utang konsumtif. Utang produktif adalah utang yang menghasilkan. Misalnya, pinjaman untuk modal usaha, atau kredit rumah yang nilainya bisa naik. Sementara utang konsumtif adalah utang untuk memuaskan ego, seperti beli barang branded, liburan mewah, atau gadget terbaru, yang nilainya makin lama makin turun. Sayangnya, banyak dari kita terjebak di utang konsumtif, gara-gara tekanan sosial, gengsi, atau sekadar biar nggak kelihatan ketinggalan zaman. Teman-teman pamer gaya hidup di media sosial, kita pun ikut-ikutan. Akhirnya beli barang yang sebenarnya nggak kita butuh, tapi kita ambil juga karena takut kelihatan beda. Tanpa sadar, kita hidup untuk membayar ekspektasi orang lain, bukan hidup untuk diri sendiri. Dan semua itu kita biayai dengan utang, sedikit demi sedikit, tapi efeknya besar. Nggak cuma di keuangan, tapi juga di mental. Utang yang menumpuk, bikin stres, cemas, gak bisa tidur, bahkan bisa bikin seseorang kehilangan motivasi hidup. Karena setiap hari yang dipikirin cuma satu hal, gimana caranya bayar utang bulan ini? Gimana caranya bertahan sampai gajian lagi? Itulah kenapa penting untuk kita sadari bahwa masalah utama bukan utangnya, tapi cara kita memutuskan berutang. Kalau asal ambil cicilan, asal gesek kartu, tanpa perhitungan, maka nggak heran kalau kita terus merasa terjebak. Pertanyaan sekarang, apakah utang-utang kita selama ini produktif atau hanya untuk gaya hidup? Dan berapa persen dari penghasilan kita yang langsung habis hanya untuk membayar masa lalu? Di bab berikutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang efek psikologis dari hidup dalam lilitan utang, budaya bayar nanti yang menyesatkan,
Dan kenapa kita harus hati-hati sebelum masuk ke lingkaran gali lubang tutup lubang? Sekarang coba kita bahas yang lebih dalam, soal efek nyata dari gaya hidup yang dibangun dari utang. Awalnya mungkin kelihatan sepele, ambil cicilan kecil, atau klik tombol bayar nanti, tapi lama-lama, tanpa sadar, kita masuk ke dalam lingkaran yang sulit dihentikan. Hidup dengan utang bukan cuma bikin kondisi keuangan kacau, tapi juga punya dampak besar ke kondisi mental. Mungkin kamu pernah merasakannya. Tidur gak nyenyak, bangun pagi dengan rasa cemas, pikiran gak fokus, dan setiap kali ada notifikasi masuk, langsung takut. Jangan-jangan dari penagih. Penelitian menunjukkan, orang yang punya utang konsumtif cenderung mengalami tingkat stres lebih tinggi, bahkan bisa memicu gangguan kecemasan dan depresi. Karena hidup dalam tekanan konstan, menunggu tagihan, takut telat bayar, dan merasa bersalah karena nggak bisa kontrol diri. Yang bikin makin berbahaya, sekarang muncul budaya baru, namanya pay later. Fitur beli sekarang bayar nanti, yang katanya mempermudah, tapi kenyataannya justru mempercepat orang jatuh ke jurang utang. Pay later memang terlihat ringan, cicilan kecil, bisa dibayar bulan depan, tapi justru karena terlalu mudah, banyak orang lupa diri. Klik sana-sini, tambah ke keranjang, check out pakai pay later, tahu-tahu tagihannya numpuk, dan uang di dompet udah nggak cukup buat bayar semuanya. Sebuah survei menunjukkan lebih dari separuh pengguna pay later mengalami kesulitan keuangan setelah memakainya. Banyak yang telat bayar, banyak yang terjebak bayar minimum, dan akhirnya harus ambil utang baru untuk nutup utang lama. Inilah yang disebut sebagai lingkaran setan. Gali lubang tutup lubang. Kita pinjam uang untuk nutup cicilan sebelumnya. Lalu, bulan depannya, kita ulangi lagi. Dan begitu terus, sampai akhirnya kehilangan kontrol. Semua penghasilan cuma habis buat bayar bunga. Tanda-tandanya bisa kita rasakan. Kalau lebih dari 30% penghasilan kita habis buat bayar cicilan, itu sudah tanda bahaya. Kalau tiap bulan harus gesek kartu atau minjem ke teman buat bertahan hidup, itu juga tanda bahaya. Kalau mulai merasa malu angkat telepon karena takut ditagih, itu artinya kondisi udah nggak sehat. Dan di balik semua itu, ada satu pemicu besar yang sering nggak disadari, yaitu belanja impulsif. Kita sering tergoda diskon, promo, flash sale, fitur cicilan tanpa bunga. Semua itu dirancang untuk satu hal, bikin kamu beli sekarang tanpa mikir panjang. Apalagi kalau dipadukan sama perasaan FOMO, takut ketinggalan. Temen udah beli, influencer udah pakai, masa kamu nggak? Akhirnya kita belanja bukan karena butuh, tapi karena takut gak ikut tren. Padahal barangnya mungkin gak terlalu penting. Semua godaan itu, kalau nggak disadari, bisa jadi pemicu utama kamu terlilit utang. Dan yang bahaya, proses ini berjalan halus, tanpa kamu sadari, sampai akhirnya kamu merasa terjebak dan gak tahu harus mulai dari mana buat keluar. Di bab berikutnya, kita akan bicara soal strategi, cara mengatur keuangan saat banyak utang, cara membedakan keinginan dan kebutuhan, dan langkah-langkah realistis untuk keluar dari lingkaran utang. Karena utang itu bukan akhir cerita, tapi awal perubahan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara keluar dari jerat utang. Karena berapapun jumlah utangnya, seberat apapun rasanya, selalu ada jalan buat memperbaiki keadaan. Langkah pertama, kita harus ubah cara pandang. Banyak orang yang merasa malu, merasa gagal karena punya utang. Padahal kenyataannya, hampir semua orang pernah berutang. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Jangan jadikan utang sebagai identitas. Jadikan itu sebagai tantangan yang bisa ditaklukkan. Lalu mulailah dari hal yang paling dasar. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ini kedengarannya simple, tapi dampaknya luar biasa besar. Kebutuhan adalah hal-hal yang penting dan wajib, seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan kesehatan. Sementara keinginan biasanya muncul dari dorongan sesaat karena ingin terlihat keren atau ingin menghilangkan stres. Tipsnya gampang.
Tiap kali ingin membeli sesuatu, tahan sebentar, lalu tanya ke diri sendiri, apakah saya benar-benar butuh ini, atau saya cuma ingin merasa lebih baik karena lagi stres atau bosan? Kalau jawabannya cuma karena ingin, tunda dulu. Tunggu 1 atau 2 hari. Kalau setelah itu masih merasa perlu, baru pertimbangkan lagi. Tapi kalau sudah nggak terlalu kepikiran, berarti itu bukan kebutuhan. Setelah bisa membedakan itu, mulai buat strategi pelunasan. Ada 2 metode yang bisa kamu pilih. Yang pertama, metode snowball. Fokus bayar utang dengan jumlah paling kecil dulu. Setelah lunas, lanjut ke utang berikutnya. Ini bagus untuk jaga motivasi, karena kamu akan cepat melihat hasil. Yang kedua, metode avalanche. Fokus pada utang dengan bunga paling tinggi dulu, supaya beban bunga cepat berkurang. Ini lebih hemat dalam jangka panjang. Keduanya bagus, pilih yang paling cocok dengan gaya kamu. Kalau jumlah utang sudah terlalu besar, kamu juga bisa pertimbangkan untuk negosiasi. Banyak lembaga keuangan yang bersedia memberi keringanan, seperti penurunan bunga, perpanjangan tenor, atau penghapusan denda. Asal kamu jujur dan tetap menunjukkan niat baik untuk melunasi. Jangan malu untuk bertanya, karena kadang bantuan datang dari langkah kecil yang kita ambil. Sambil menyusun strategi bayar utang, jangan lupakan hal penting ini, yaitu dana darurat. Banyak orang terjebak utang karena gak punya simpanan untuk hal tak terduga, seperti motor rusak, biaya berobat, atau kehilangan penghasilan. Tanpa dana darurat, semua masalah kecil bisa jadi alasan berutang lagi. Mulailah bangun dana darurat. Walau dari nominal kecil, 100.000 per bulan, itu sudah langkah awal yang bagus. Terakhir, cari cara untuk menambah penghasilan. Karena memotong pengeluaran saja kadang tidak cukup. Bisa lewat kerja sampingan, jual barang bekas, atau freelance. Apapun yang sesuai kemampuan. Gunakan tambahan penghasilan itu khusus untuk melunasi utang. Jangan ikut naikkan gaya hidup. Tetap hidup sederhana sampai semua utang selesai. Ingat, kamu bukan kegagalan. Kamu cuma butuh strategi baru dan keberanian untuk memulai. Hari ini mungkin kamu hidup untuk membayar masa lalu. Tapi besok, kamu bisa hidup untuk merancang masa depan. Tanpa beban, tanpa rasa takut, dengan kebebasan finansial yang kamu bangun sendiri. Kadang kita lupa bahwa hidup bukan cuma soal bekerja dan membayar tagihan. Kita juga berhak merasa tenang, berhak menikmati hasil kerja keras. Tapi untuk sampai ke sana, kita perlu keberanian untuk jujur pada kondisi keuangan dan komitmen untuk berubah. Mulai hari ini, mulai dari langkah kecil, karena setiap langkah akan membawa kamu lebih dekat ke kebebasan finansial yang kamu impikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini relate dengan kondisi kamu atau bermanfaat buat teman-temanmu, jangan lupa untuk subscribe ke channel Zona Terbuka. Klik juga icon lonceng supaya kamu gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang finansial, karir, dan kehidupan yang lebih terarah. Sampai ketemu di video berikutnya.